ceramah-ceramah dari orang lain. Dia menjadi pelaku, dia menjadi produktif begitu. Ya, karena memang tugas dakwah itu sebenarnya adalah tugas yang diemban oleh setiap manusia. Karena manusia itu fungsinya dua. Pertama sebagai abdun, dan yang kedua sebagai khalifah fil ard. Ya, sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah fil ardi itu salah satu tugas kita adalah dakwah, menyebarkan informasi tentang akidah, tentang syariat Islam, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Ya, kalau dari definisinya dakwah itu sendiri kan yaitu kegiatan menyeru, memanggil, mengajak setiap orang untuk beriman kepada Allah, menjalankan syariat Islam yang benar, kemudian untuk membahagiakan tidak seorang pun yang bisa menolak dakwah mestinya. Kenapa? Karena kita mengajak mereka untuk bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tapi kadang-kadang kenapa ada penolakan? Karena mungkin tidak bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak dengan cara yang baik dan tidak dengan hikmah gitu. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagi dai itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada inti masalahnya, bagaimana dakwah itu tetap berjalan ketika ada pandemi yang masif yang telah mewabah seluruh dunia seperti sekarang ini. Nah, bagaimana dakwah itu tetap berjalan ya dengan cara digital begitu. Karena memang kita tahu perkembangan informasi teknologi di revolusi industri yang kelima ini sungguh sangat masif, sungguh sangat spektakuler. Kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup bahwasanya kita berada dalam era ini, era di mana kita terperangkap di sebuah momen kultur, yang momen kultur itu adalah era digital. Jadi kita harus memaksimalkan. Bayangkan saja Bapak Ibu, internet itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, orang memakai internet itu tidak kurang dari 2,4 miliar. Di sana ada lautan informasi, ada kemudahan komunikasi, dan lain-lain di sana. Google saja dikunjungi 1,2 triliun pengakses. Bayangkan itu, Google 1,2 triliun pengakses gitu. Facebook itu juga tidak kurang dari 1 miliar anggotanya. Twitter ada sekitar 200 jutaan gitu. Nah, jumlah ini setiap saatnya bertambah terus. Nah, oleh karena itu peluang dan tantangan itu selalu ada bagi seorang, bahwasanya dakwah itu tidak harus di masjid, tidak harus di satu ruangan, tidak harus secara klasikal, tidak harus head to head, tapi dakwah juga bisa dilakukan di dunia maya. Kenapa? Karena dunia maya itu sebenarnya lebih efektif. Apalagi mengajak anak-anak muda yang kaum milenial. Mereka itu malas untuk mengunjungi pengajian. Mereka kalau pingin sesuatu ya udah buka internet, lihat pinginnya apa, lalu nanti mereka pahami lewat dunia digital. Jadi itulah kenapa seorang dai sebuah kerangka dakwah di era digital itu sendiri. Nah, seorang dai mesti harus gencar dan aktif untuk membuat konten-konten dakwah, bagaimana disampaikan oleh Ibu Mira tadi, bahwasanya kita tidak hanya sebagai penikmat dari dakwah-dakwah orang lain. Bapak dan ibu-ibu yang ada di sini juga bisa melaksanakan hal itu. Mungkin membuat video dakwah kemudian disebarkan. Nah, itulah yang mesti harus kita lakukan di era sekarang. Kalau tidak, ya udah, dakwah itu sangat terbatas. Sementara fasilitas yang ada sekarang itu sangat luas sekali. Bagaimana tidak? Internet itu bisa menjangkau kemana saja. Dan internet itu kendalanya juga tidak terlalu begitu besar. Seperti sekarang saja contohnya, ini kan alam tak kembang jadi guru. Seperti sekarang saja misalnya, kalau seandainya kita berdakwah head to head, atau berada di suatu tempat, sementara hujan lebat, mungkin ada dua kendala. Yang pertama,
kita yang akan berangkat ada kendala. Terus kalaupun kita tidak ada kendala, kita sampai di sana, lalu audiens kita belum tentu ada. Kenapa? Karena hujan lebat gitu. Tapi lewat media digital, kita tetap bisa untuk berbagi ilmu, kita bisa menyampaikan dakwah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, paling tidak ada dua alasan kenapa seorang dai itu mesti harus menggunakan media digital, dunia maya sebagai media dakwah mereka. Yang pertama bahwa jangkauan internet itu bisa menembus batas negara, batas dunia. Nah, sampai ke ujung bumi sana pun, asal ada sinyalnya orang bisa ngakses gitu. Tapi dakwah kita itu kan terbatas kalau seandainya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu alasan yang pertama. Itu biasanya adalah orang-orang yang menengah ke atas. Mereka itu mudah memahami konten dakwah yang kita sampaikan, dan kalau seandainya mereka formulasikan, itu kan sesuatu yang mencerahkan. Mereka sebarkan dakwah kita dan mereka pahami, kemudian mereka kemas dalam bentuk berbagai macam, itu kan suatu hal yang luar biasa. Sebagaimana Ustadz Abdul Somad itu mudah dan cepat terkenalnya karena media digital ini. Jadi saya kira seperti itu. Jadi seorang mubalik, seorang dai memang harus mengubah mindset-nya, menjadikan media digital ini sebagai media dakwah yang efektif. Nah, lalu bagaimana di masa pandemi sekarang ini? Ya, dakwah itu tetap harus berjalan. Tentu yang bisa kita lakukan karena memang kita harus work from home, harus social distancing dan lain-lain. Maka pilihannya masih ada, yaitu menggunakan dunia maya sebagai media dakwah. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu penting, sekali lagi penting bagi seorang dai itu untuk merubah mindset-nya bahwasanya dunia ini luas. Kemudian fasilitas sudah ada. Pergunakanlah, manfaatkanlah fasilitas internet ini untuk menyebarkan ilmunya, untuk menyebarkan konten dakwahnya, untuk menyebarkan materi dakwahnya, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Saya kira seperti itu dulu, mungkin kita akan lanjut nanti di forum diskusinya. Seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih.